Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita mempunyai tema kebenaran, kasih, dan pengampunan. Sebetulnya yang saya mau tekankan adalah pengampunan. Sedangkan kebenaran dan kasih kita sudah dengarkan pada beberapa minggu yang lalu. Saudara-saudara, yang saya mau tekankan di pengampunan ini begini. Kita diminta Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kebiasaan orang-orang Kristen adalah setelah dia diminta Tuhan supaya kita mengampuni orang lain, tetapi orang Kristen itu menuntut supaya dia salah, tetapi harus diampuni. Ya. Kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa orang itu yang salah kepada kita, dia apakah dia itu minta maaf atau tidak minta maaf, kita harus mengampuni. Kita harus mengasihi. Mengasihi artinya memberi. Saudara, berarti itu mengampuni. Tetapi saudara, yang salah di orang Kristen adalah seringkali mereka itu berbuat salah, dia tidak mau menyelesaikannya. Tetapi dia menuntut supaya kita mengampuni. Nah, ini kesalahan orang Kristen. Ya, harusnya orang Kristen itu kalau buat salah, dia harus minta maaf. Dia harus menyelesaikan. Dia harus rekonsiliasi maksudnya. Jadi tidak boleh saudara buat salah tanpa ada tugu peringatan, tanpa ada penyelesaian, tanpa ada pengakuan. Saudara, itu namanya tidak membuat tugu peringatan. Dan biasanya orang Kristen yang seperti itu, dia setiap kali buat kesalahan, setiap kali lagi buat kesalahan, setiap lagi buat kesalahan, karena tidak ada tonggak peringatan, tidak ada tugu peringatan di dalamnya. Jadi seharusnya orang Kristen harus mengampuni mereka yang minta maaf atau tidak minta maaf. Tetapi saudara-saudara, yaitu dengan cara kita mengasihi dan memberi pertolongan kalau mereka membutuhkan dan kita ada. Tetapi saudara-saudara, kalau kita salah, kita harus menyelesaikannya sebagai tugu peringatan supaya kita tidak mengulang kedua kali atau ketiga kali, supaya tidak terjadi budaya dalam hidup kita bahwa kita terus-menerus berbuat kesalahan yang sama-sama itu juga, yang sama-sama itu juga. Saudara-saudara, mari kita akan masuk saja, saudara-saudara, kepada firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-12. Ya, saudara-saudara, kalau saudara baca perikopnya ini adalah perihal berdoa. Ya, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Bukan kita yang bersalah, tapi orang yang bersalah kepada kita, kita harus ampuni. Apa itu mengampuni? Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah definisikan apa itu kasih. Kasih itu memberi. Berarti begitu engkau memberi, berarti engkau mengampuni. Ya, saudara. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara-saudara, orang itu betul atau orang itu salah sebagaimana beratnya, kita harus mengampuni. Ya, mengapa saudara? Karena kita pun
bersalah kepada Tuhan dan Tuhan ampuni. Kalau kita tidak mengampuni, berarti itu menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Hubungan kita jadi renggang dengan Tuhan. Mungkin saudara masih bisa berdoa, mungkin saudara masih bisa pelayanan, tetapi saudara-saudara, hubungan saudara renggang. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita minta, Tuhan tidak kasih. Ya, karena kalau saudara baca di ayat yang di atasnya, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian langsung disambung di ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau saudara minta kepada Tuhan, saudara minta apapun, Tuhan tidak mendengarkan doa saudara. Karena saudara dipandang bersalah. Karena setelah saudara diampuni dosa saudara, saudara tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Jadi orang lain itu minta maaf atau tidak, saudara harus mengampuni. Orang lain itu minta maaf atau tidak, saudara harus mengasihi. Saudara harus memberi apa yang dia minta selama saudara punya. Jadi saudara harus menolong orang lain, harus mengasihi orang lain. Karena kalau saudara tidak mengampuni, tidak mengasihi, tidak memberi, maka saudara kalau minta sama Tuhan tidak dikasih apa-apa. Ya. Ini berat saudara. Padahal hidup kita bergantung kepada Tuhan. Ya, saudara, roh kita berasal dari Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, saudara-saudara, artinya saudara tidak memberi apa yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan, ya, artinya saudara tidak punya kasih. Yang terjadi adalah saudara-saudara, hubungan saudara dengan Tuhan renggang. Saudara tidak menghargai nafasnya Allah, roh kita yang adalah nafasnya Allah yang ada di dalam tubuh kita. Saudara dan saya berarti tidak menghargai Tuhan. Nah, hubungan saudara renggang. Jadi kalau saudara minta, saudara nggak dikasih. Ayat yang ke-14, Matius 6 ayat yang ke-14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Kalau kita mengampuni, artinya kita mengasihi. Kalau mereka butuh, kita harus beri. Nah, itu artinya mengasihi. Itu artinya mengampuni. Ya, ini sudah kita bahas mengenai kasih. Ya, saudara-saudara. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ini berat. Ya. Kalau Tuhan tidak mengampuni kesalahan kita, saudara-saudara, kita namanya, saudara-saudara, tidak menghargai nafasnya Allah. Tidak menghargai roh yang adalah nafasnya Allah. Tidak menghargai Allah yang memberi nafas kita. Dan itu berat. Saudara-saudara, artinya hubunganmu dengan Tuhan sudah tidak intim lagi. Ya, jadi harus mengampuni. Mari kita lihat lagi. Di Matius pasal ke-18. Matius di pasal 18 ini menegaskan satu contoh bahwa kita harus mengampuni. Ya. Di ayat pasal 18 ayat yang pertama. Judulnya perumpamaan tentang pengampunan. Ini perumpamaan. Ya, saudara-saudara, tetapi ini mesti betul-betul kita perhatikan. Beginilah, karena Tuhan sudah mengampuni, kita harus juga mengampuni. Kemudian ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?
Ya, ini pertanyaan dari Rasul Petrus. Berapa kali kita mengampuni? 7 kali? Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, angka 7 ada sempurna. Angka 70 adalah penggenapan daripada angka 7 yang sempurna tadi, ya. Jadi ini kita harus mengampuni orang, saudara, dengan segenap hati. Ya. Kalau kita mengasihi, pasti dengan segenap hati. Kalau kita mengampuni juga, pasti juga dengan segenap hati. Ya, saudara, kenapa, saudara-saudara, kita kalau orang itu membutuhkan, kita tolong dengan hati kita. Bukan karena kita berpedoman kepada perintah. Memang betul itu perintah, tetapi kasih itu timbul dari hati. Ya. Kasih itu timbul dari hati. Ingin menolong orang. Ya. Walaupun itu musuh kita. Itu artinya mengasihi dan memberi. Itu adalah kasih yang sempurna, ya saudara-saudara, dan kasih itulah kasih yang mengampuni. Mari kita lihat ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya. Jadi Tuhan yang diumpamakan seorang raja itu sedang menghitung kepada kesalahan hamba-hambanya. Juga tentu kebaikan dari hamba-hambanya. Ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ya. Banyak ini, saudara. Utangnya 10.000 talenta. Ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Utangnya kebanyakan, saudara. Jadi orang itu harus dijual. Ya, dijual. Jadi budak dosa, budak iblis, beserta anak istrinya. Bukan si bapak aja, tapi si anak dan si istri juga harus terjual kepada dosa dan iblis. Dan segala miliknya juga harus terjual kepada dosa dan iblis. Saudara bisa lihat, saudara, ini sebagai gambaran saja. Ayub, ya, Ayub memang tidak berdosa, hanya dia tidak mengenal Allah secara pribadi. Tetapi Ayub adalah orang baik, orang benar, dan Tuhan sendiri mengakui itu di depan iblis. Ya, saudara-saudara, tetapi karena iblis ingin mencoba, maka Tuhan mengizinkannya. Saudara-saudara, hartanya Ayub terjual, anak menantu juga terjual, mati semua, hartanya hilang semua. Istrinya, istri kan penolong, tetapi dia memberi nasihat, tinggalkan saja Allah kamu itu, yang engkau sembah dan yang engkau taati. Dan Ayub sendiri, tubuhnya penuh dengan borok. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita harus mengenal Allah dengan baik. Allah kita Allah yang benar. Karena kebenarannya itulah Dia
mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya kita yang berdosa ini bisa dibeli oleh Tuhan kembali melalui pengorbanan anaknya dari dosa dan iblis. Dan sekarang kita menjadi milik Allah. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, jangan kita berbuat dosa lagi. Ya, jangan kita tidak mengampuni kesalahan orang. Saudara, ini utangnya udah banyak. Kita ini sudah dibebaskan dari dosa dan dari iblis. Tetapi saudara-saudara, coba kita lihat. Ya. Dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Dia itu raja tadi. Yang dimaksud adalah perumpamaan dari Allah. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Suruh sabar, aku mau lunasin. Ayat 27. Nah, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Sebelum kita minta ampun dulu aja, Tuhan sudah menyediakan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mengampuni kita. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, bahwa Allah mengasihi kita, Allah yang benar, Allah yang mengasihi kita, Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa kita, untuk menjadi Tuhan dan Raja kita. Apa yang terjadi saudara-saudara? Maka Tuhan memberi belas kasihan kepada kita. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan kepada hamba itu. Kita dibelas kasihani Tuhan. Karena apa, saudara? Secara umum, dia mati di atas kayu salib. Tetapi untuk menebus kita, secara khusus kita harus minta ampun. Ya, jadi itu yang saya katakan, kalau saudara salah kepada saudaramu, walaupun saudaramu itu sudah mengampuni, tapi kitanya harus minta ampun. Ya, saudara-saudara. Nah, kita ini diselamatkan dari iblis dan dari dosa, dari hamba iblis dan hamba dosa. Sekarang kita menjadi hamba Allah, menjadi orang yang merdeka, menjadi orang benar, bukan hamba dosa tapi hamba kebenaran, bukan hamba iblis tetapi hamba Allah. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Maka tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Jadi saudara, kita nggak punya utang lagi sama Tuhan, karena kita ini hambanya Allah, hamba kebenaran. Dulu memang kita hamba iblis, hamba dosa, tetapi kita sudah dibeli, hutang kita sudah dilunaskan dengan cara Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, saudara-saudara, supaya surat hutang kita itu bisa dibayar, dilunaskan, dirobek. Kita sudah tidak ada perjanjian lagi dengan iblis dan dosa. Oleh sebab itu, jangan kita berbuat dosa. Kalau saudara sudah mendapat belas kasihan dari Allah, sudah mendapat kasih dari Allah, saudara juga harus mengasihi orang yang menyakiti kita. Ya, saudara-saudara, tetapi yang salah adalah seringkali karena kita suka mengampuni orang, saudara-saudara, kalau orang Kristen salah, dia nggak mau ngaku salahnya. Nah, itu yang salah. Harusnya saudara, dia datang membereskan, minta maaf. Paling tidak, kalau saudara merugikan barang seperti Sakeus, saudara ganti apa yang menjadi kerugian, daripada
orang yang engkau rugikan tadi. Ya, minta maaf harus. Kalau saudara bisa bayar, ya, saudara-saudara, kita pun sudah dibebaskan Tuhan. Tetapi kita mau bayar, saudara-saudara. Bayarnya pakai apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, seluruhnya kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Dulu seluruhnya kita berikan hidup kita kepada iblis dan dosa. Tetapi seluruhnya kita berikan kepada Tuhan dan kebenaran. Ya, karena Tuhan itu adalah realitas. Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, saudara-saudara. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Dengan Yesus mati di atas kayu salib, seluruh hutang kita sudah dilunaskan. Surat hutangnya sudah dirobek. Tidak ada klaim lagi iblis untuk menuntut kita bahwa kita adalah hambanya, hamba iblis, hamba dosa. Jadi kita betul-betul merdeka. Sama dengan orang yang berhutang ini, saudara-saudara. Dia berhutang 10.000 talenta, langsung dihapus lunas. Berat yang harusnya dibayar dengan dirinya, yang harusnya dibayar dengan istri dan anak-anaknya, dan seluruh hartanya. Tetapi itu semua dilunaskan. Nah, saudara-saudara, ayat yang ke-28. Tetapi ketika hamba itu keluar, hamba yang dihapuskan dosanya tadi, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Ya, 100 dinar ini kecil sekali. Ya, saudara. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Nah, kalau kita aja sudah diampuni, jangan kita menuntut. Ya, di sini dikatakan dia menangkap dan mencekik dan katakan, bayar hutangmu. Ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Persis kan seperti hamba yang pertama tadi, yang berhutang 10.000 talenta. Ya, sedangkan dia cuma hutang 100 dinar. Kemudian saudara-saudara, ayat 29. Tadi dikatakan, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Ya, saudara, kalau engkau telah dikasihi Tuhan, kasihlah sesamamu. Ya, saudara. Menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Ayat 31. Melihat kawan-kawannya, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya. Apa yang dibuat? Hamba yang sudah dibenarkan tadi. Dibilang apa, saudara? Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kulu hapus karena engkau memohonkannya kepadaku. Ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Jadi, saudara-saudara, pengampunan itu ada hubungannya dengan kasih. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau engkau mengasihi, engkau harus memberi. Ya, saudara, dia sudah minta ampun atau tidak,
saudara-saudara, dalam kasus ini dia minta ampun. Dia mau bayar, minta maaf, dan dia mau bayar. Saudara-saudara, kalau saudara merugikan orang lain, saudara harus minta maaf dan bayar apa yang menjadi hutangmu. Ya. Saudara-saudara, di sini kita lihat ayat 32. Oke. Tadi sampai ayat berapa? 33. Sekarang 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain dengan cara memberi, saudara-saudara, ya, maka Tuhan akan menjadikan kita lagi hamba dosa dan hamba iblis. Ya, karena kita bukan hamba Tuhan lagi. Kita bukan hamba kebenaran lagi. Jadi ingat sekali-kali, ingat sungguh-sungguh, mengasihi itu harus memberi, dan memberi itu sama dengan mengampuni. Ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni sesamamu. Jadi harus ampuni dengan segenap hati. Ya, mengampuni segenap hati. Apa itu? Buktinya mengampuni dengan segenap hati, walaupun dia tidak meminta maaf, walaupun dia tidak mengembalikan, kita harus mengampuni, ya, dengan segenap hati. Kalau sudah memberi itu pasti dengan segenap hati. Mari saudara kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 3. Nah, ingat saudara khotbah yang lalu, kalau kita mengasihi, kita memberi, jangan orang itu dibiarkan, tapi orang itu mesti ditegur. Ya, memberi itu tujuannya supaya saudara-saudara, supaya saudara nggak emosi, ya, supaya saudara nggak dendam, ya, itu bukti saudara nggak sakit hati, itu bukti saudara mengasihi, itu bukti saudara mengampuni. Jadi tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa emosi, tidak ada rasa menuntut, tetapi betul-betul saudara itu adalah ingin supaya mereka reda. Kalau dia minta tolong, saudara tolongin, supaya saudara bisa berrekonsiliasi dengan mereka. Seperti kalau kita dalam perusahaan rekonsiliasi hutang piutang, ya saudara, semua slow down, ya, kebutuhannya orang yang menyakiti kita tadi kita kasih, ya, saudara, itu bukti saudara mengasihi dia. Supaya dia juga tahu kalau saudara itu mengasihi dia. Saudara tidak tuntut dia, ya, nggak bayar nggak apa-apa. Aku mengampuni, wong Tuhan juga udah ampuni saya. Ya, jadi saudara mengasihi dia. Lah, waktu saudara mengasihi dia itu, saudara-saudara, tujuannya apa? Supaya saudara bisa rekonsiliasi. Ya, seperti kemarin saya katakan, sebetulnya ini akar masalahnya apa sih? Ya, jadi kalau kita bilang hutangnya segini, dia bilang hutangnya cuma segitu, sebetulnya yang benar mana? Hutang yang seperti kamu yang besar atau hutang yang kecil? Jadi rekonnya itu sesuai firman Tuhan. Ya, jadi jangan kalau saudara udah salah, saudara nggak mau rekon. Ya, saudara kalau salah, saudara harus rekon. Ya, saudara harus mau, karena saudara sebetulnya nggak dibenci, saudara nggak dituntut, nggak bayar pun nggak apa-apa.
asal saudara mau rekonsiliasi. Ya, utangmu segitu, menurut kamu hutangku menurut ini segini. Oke deh, saya yang salah. Kalau saudara punya bayar, kalau nggak punya ya udah nggak apa-apa. Wong saudara nggak bayar aja nggak apa-apa kok. Saudara dikasih, ya saudara bisa mengerti ini. Ya, jadi Lukas pasal 17 ayat 9, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Ya, tentu setelah engkau mengampuni, supaya saudara nggak emosi. Ya, supaya saudara bisa mengasihi. Supaya kalau dia menjelaskan dia salah, nggak begitu, kamu salah ya kan? Nggak, ya, saudara hanya mendudukkan perkara yang sebenarnya. Tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ya, saudara-saudara, tapi karena kita mengasihi, sebelumnya pun kita sudah ampuni. Tetapi untuk mereka yang berbuat salah, ingat, ya, dikatakan apa? Harus menyesal, ya, supaya engkau diampuni. Lah, saudara-saudara, nggak enaknya sama orang Kristen tuh begini, ya, karena dia disuruh mengampuni. Kalau dia buat salah, dia nggak mau minta maaf, benar terus, ya, padahal dia salah. Nah, saudara-saudara, kenapa alasannya? Karena orang kita ini disuruh mengampuni, walaupun dia tidak minta maaf, walaupun dia salah, kita ampuni dulu, kita kasih, kita beri. Jadi langsung itu dipegang dia. Wah, kalau gitu dia kan orang Kristen, harus ngampuni. Ya, walaupun aku nggak minta maaf. Saudara, ini beda. Hak dan kewajibannya beda. Ya. Jadi saudara harus sebagai anak Tuhan, orang lain salah, saudara ampuni, saudara beri, saudara kasih. Tapi bagi yang bersalah, saudara harus menyesal. Ya, harus menyesal supaya saudara mendapat ampun. Ya. Tapi itu urusannya sama Tuhan. Tapi bagi yang mengampuni, itu ya ampuni aja. Tapi bagi yang bersalah, dia harus menyesali. Nah, ini kebanyakan orang Kristen nggak tahu. Udah lupakan dong, lupakan aja, lupakan. Dilupakan, ingat, saudara-saudara, kita tidak boleh melupakan. Kalau saudara tidak membuat tugu peringatan, jadi saudara harus buat tugu peringatan. Kalau tidak, coba lihat, kalau saudara biasa nipu dan diampuni orang, dan saudara tidak pernah buat tugu peringatan, seumur hidup kita akan nipu terus. Nah, itu yang perlu dikasihani, itu yang perlu dinasihati, ya, supaya mereka kita tegur dengan nasihat, ya, bukan dengan emosi, supaya mereka menyesal dan supaya mereka tidak mengulang lagi. Ya, coba saudara, sepanjang hidup saudara lihat, kalau saudara menang-menangan, seumur hidup saudara menang-menangan, dan itu tidak boleh. Ya, oke, ya. Ayat yang keempat, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Bagi kita yang mengampuni, ya, yang dirugikan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya, saudara, amin saudara. Ya, kita mesti ampuni, kasihi, beri. Tapi ingat, itu untuk yang dirugikan. Tapi yang merugikan harus datang menyesal. Sedapat-dapatnya saudara bayar. Tapi kalau nggak bisa, saudara
harus penyesalan itu ada. Seperti Tuhan setelah kita nyesal, saudara-saudara, Tuhan juga ampuni. Kita dipindahkan dari iblis kepada Tuhan, dari dosa atau kejahatan kepada kebenaran. Ya, dan kita sekarang hamba Allah. Ya. Hamba kebenaran. Ya, kemudian saudara, mengampuni itu membutuhkan iman, saudara. Itu kata Petrus. Ya, Petrus bilang begini ayat ke-5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, ya, kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jadi kalau saudara ingin mengampuni seperti itu, butuh iman, saudara. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, jadi nggak usah butuh iman gede-gede, iman sederhana saja. Ya, pokoknya percaya Yesus penebus, ya kan? Saudara sudah diampuni, ya saya sekarang mengampuni, jadi nggak usah iman gede-gede. Iman, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah, tercabutlah engkau dan tertanamlah, bukan di darat loh saudara, ke dalam laut. Ini sudah impossible, nggak mungkin, ya. Dan ia akan taat kepadamu. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, dia adalah Allah yang benar, dan dia telah memberikan dirinya menjadi manusia untuk mengampuni dosa kita dan untuk membenarkan kita, saudara-saudara. Dan kalau kita mau taat, hidup benar, saudara-saudara, maka saudara-saudara, kita bisa mengampuni orang. Ingat baik-baik, saudara pasti pernah buat salah, bukan? Kalau saudara buat salah, ada iman nggak? Nggak punya iman. Jadi kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi karena punya percaya. Tetapi kalau saudara sudah percaya, saudara bisa mengasihi atau mengampuni. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau tidak mengampuni, ya, saudara juga akhirnya tidak punya iman. Nah, ini ayat yang menegaskan tadi di Matius pasal 5. Ini yang suka orang Kristen lupa atau melupakan atau mengabaikan. Yang tadi saya sebut-sebut terus. Matius 5 ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu. Hati saudaramu itu marah sama kamu. Ya, atau hati saudaramu itu minta, selesaikan dong. Akar masalahnya apa? Yang benar kamu apa aku? Ya, saudara, itu kalau saudara sedang praise and worship. Ya, kalau saudara sedang dengar firman Tuhan. Kan saudara dengar firman Tuhan ini kan saudara pasti bilang begini, Tuhan, ku persembahkan hidupku. Ya kan? Saudara kan bilang sama Tuhan, ku persembahkan hidupku. Ya, saudara sedang mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Ya. Jadi saudara, ini arti pentingnya. Kalau saudara buat salah, ya, jangan sampai saudara, ya, perjamuan kudus, ya, menyembah Tuhan, berdoa, baca Alkitab, tapi belum diselesaikan. Firman Tuhan katakan, letakkan dulu, selesaikan dengan saudaramu. Nah, ini orang Kristen yang nggak ngerti. Ya, tadi kembali lagi saya katakan, biasanya saudara-saudara, biasanya karena dia diminta untuk mengampuni orang lain, jadi kalau tanpa harus
orang itu ngakui apa enggak. Tetapi kalau dia bikin salah, dia juga enggak mau menyelesaikannya. Nah, ini salah. Ya. Maka itu, saudara-saudara, kalau punya karyawan atau punya teman bisnis Kristen, ya, kebanyakan orang Kristen tuh takut sesama orang Kristen. Karena dia pegang hukum. Hukumnya harus mengampuni. Orang yang bersalah minta maaf apa enggak, menyelesaikan enggak. Dia harus memaafkan saya. Kalau enggak, doanya enggak didengar. Tetapi dia lupa kewajibannya. Kalau dia sembahyang, kalau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, kalau pujian dan penyembahan, ya saudara-saudara, dia harus nyelesain dulu, tinggalin dulu, selesaikan dulu. Nah, saudara, ini yang suka salah yang saya sebut-sebut tadi. Dan mari kita perbaiki, saudara-saudara. Tinggalkan persembahanmu di depan misbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu. Berdamai artinya rekonsiliasi. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Kalau sudah, baru persembahkan kembali. Ya, ini artinya apa? Penting, sangat penting, darurat. Ya, darurat ini saudara. Ya, ini krisis namanya. Ayat 25. Dengar, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Selama kita hidup di tengah jalan, kita harus cepat berdamai. Kita besok mati, nggak ada yang ngerti. Ya, jangan kita meninggalkan sejarah yang tanpa menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, kita tahu tokoh-tokoh negara kita sampai dengan matinya nggak ketahuan yang salah sama yang benar yang mana. Ya, dan itu menjadi perdebatan terus. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi yang salah, saudara-saudara, yang salah tadi harus jangan ibadah dulu. Artinya jangan persembahkan hidupmu dulu, jangan nyanyi dulu, jangan doa dulu, selesaikan dulu. Ya, ini kata firman Tuhan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya dalam penjara. Artinya jangan sampai kita tidak bisa mengikuti pesta kawin anak domba dan tidak bisa menikmati kerajaan 1000 tahun. Ya, mungkin dan pasti karena saudara percaya kepada Tuhan, saudara akan memasuki langit baru dan bumi baru. Tetapi saudara tidak akan mendapat mahkota dari Tuhan di dalam pesta kawin anak domba dan di dalam menikmati kerajaan 1000 tahun. Jadi kita berkewajiban untuk menolong orang lain supaya orang lain itu sadar bahwa semua daripada dia tidak bisa menikmati kerajaan 1000 tahun dan tidak bisa menikmati pesta kawin anak domba, dan di pengadilan tata Kristus kita tidak bisa menerima mahkota, saudara-saudara, lebih baik kita tegur dia, kita nasihati. Tapi nasihati bukan dengan emosi, tetapi setelah kita mengampuni tanpa emosi, setelah kita berbuat kasih, memberi apa yang mereka butuhkan. Aku berkata kepadamu pada ayat 26, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, saudara-saudara, jangan sampai kita tidak menikmati kerajaan 1000 tahun. Karena kerajaan 1000 tahun itu kita akan harusnya memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa menikmati kepemerintahan bersama-sama dengan Tuhan, ya, kita sedang diproses di situ. Kasihan ya saudara-saudara. Mari kita kembali kepada Tuhan mengenai hak
dan kewajiban kita. Mari kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita kembali kepada Dia. Kita punya hak dan kewajiban. Lakukan firman Tuhan. Mungkin saudara sebagai orang Kristen suka sering merugikan sesamamu. Mari selesaikan. Bagi yang dirugikan, terus berbuat kasih, memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Kita sedang melakukan hal yang mulia. Yang kudus dan yang sempurna. Setelah kita dibenarkan oleh Allah, sekarang kita sedang diproses oleh Dia. Supaya kita hidup di dalam kebenaran, kasih dan pengampunan. Supaya kita sempurna dan kudus. Inilah tujuan Allah. Tuhan ingin engkau menjadi mulia, bukan hanya sekedar dibenarkan. Segala yang terjadi di dalam kehidupan kita proses untuk pembenaran. Mari kita kasihi Tuhan. Kita taat dan menjadi bagian daripada kebenaran, supaya kita menjadi kudus dan sempurna. Eralah sando. Sande, angkat hatimu untuk Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan dan selesaikan dengan saudaramu. Jangan hanya menjadi Kristen kanak-kanak, tapi menjadi Kristen dewasa. Biarlah ucapan kita adalah kebenaran. Jangan ada tipu daya di dalam perkataan kita. Marilah perilaku kita adalah perilaku yang sempurna, perilaku yang mulia.
bagi Tuhan yang sudah membenarkan kita, yang memproses kita dalam kebenaran dan ketaatan, supaya kita menjadi sempurna. Eralah sando. Mari saudara, apa yang kau pinta, Tuhan akan berikan kepadamu. Apa yang kau cari akan kau dapat. Kalau kau mengetuk pintu surga akan dibukakan bagimu. Mari kita hidup dalam kebenaran. Mari kita lanjutkan untuk hidup dalam kemuliaan. Angkat hatimu untuk Tuhan. Berikan seluruh hidupmu untuk Dia. Mari berjanji kepada Tuhan. Selesaikan dengan saudara-saudaramu. Hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam pengampunan. Aku akan memberikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Apa yang engkau perlukan, karena engkau menyenangkan hatiku. Mintalah maka engkau akan menerimanya. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Lakukan apa yang kau dengar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan Allah. Angkat kedua tanganmu ke sorga. Terimalah saudara. Terimalah segala pemulihan. Terimalah dalam nama Yesus. Eralah sande. Erolo sangko. Enaralah sande. Terimalah berkat dari surga. Terimalah segala kepunyaan Allah. Karena engkau mempunyai karakter Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Seperti Allah memiliki segala sesuatu, engkau juga akan memiliki segala sesuatu. Karena posisimu ada di surga dan segala sesuatu ada di bawah telapak kakimu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
Pengumuman bisa saudara baca di YouTube. Haleluya.